Yo, halo, welcome back semuanya. Baik lagi sama Manusia. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Baik lagi sama gua Rido di Dengar Aja Udah. Episode 2. Ya, kali ini gua lagi sama Dimas. Yo. Ada Ara. Halo. Lemes banget anjing tadi di WA kagak lu. Udah apa nih kawan? Coba terbang. Demi Allah, nempel di baju lu coba terbang demi Allah. Nggak bohong gue kata gue dikira gue langsung tuh gue anjing udah dia mulai tolol. Wah udah ada kejadian gak lucu aja anjing lah. Demi Allah dia coba terbang bangsat. Ini kali enggak demi Allah nempel di sini di masker tuh gak. Sorry guys baru mulai udah ada kejadian kecoa terbang bangsat. Goblok kecoanya gue jadi kaget. Awas kopi no ketendang. Oke kita lanjut. Ada halo ada. Halo. Halo. Gue habis cebok bener. Bantai goblok. Lempar tolol yang lempar. Itu ininya. Oh, jackpot. Mati. Lu mau lihat kecoa mati? Itu mati. Itu apa jatuh? Lu lagi berdua. Iya, gue lagi di rumah si Dimas, lagi ngopi-ngopi biasa, terus ngefotonya gabut gue. Ih, mati ya cacat. Kirim ke mana, Cok? SW aja, SW tolong. Kak, lu lihat SW Mas, Ra. Mana? Ada kecoa terbang mokat. Mana? Anjay, terbang, guys. Aduh. Oke, kita lanjut ya, guys. Maaf, guys. Sampai menit kedua belum ada isinya. Karena ada kecoa terbang. Oke, Ara gimana kabarnya? Not bad. Ya, udah kayak Alucard anjing di. Oh, ini not bad. Mana? Ditanya kabar mana? Enggak tahu. Gue jawab I'm fine. How are you? Apa? Apa kita latihannya tour guide yuk. Box. Oke. Tuh kecoa diapain bego ih? Anjing enggak apa-apa itu lu. Enggak. Dia mis cawok. Ya Allah betul ada kecoa terbang udah ribut rokok anjing. Oke, Ara. Oi. Udah ngelihat kejadian apa hari ini yang lagi viral-viral? Kasih tahu dong. Kejadian viral. Atau enggak yang kasus lagi viral aja sekarang apa kira-kira? Supaya kita ngobrolin kasus aja seru gitu. Kasus. Gue lagi serius ngedrakor sih jadi nggak tahu apa-apa. Ngomongin ini ya, kita ngomongin ranking anak kelas yuk. Bisa yuk. Bisa. Siapa yang ranking pertama? Feby kan. Mamamu pasti bangga. Ranking kedua siapa? Gue ingetnya Feby, Fitri, terus ketiga Rianita sih ya. Iya aneh anjing tuh bocah Citayam bangsat dia punya apa kali ya? Rajin nih gue dia gitu-gitu. Oh iya dia getol ya. Atau orang berangkat sekolah aja jam 4 pagi tau. Orang yang berangkat jam 4 pagi ya. Lu misalkan gue misalkan inget si Gita inget Bobo itu gak yang berangkat sekolah yang di itunya jam 4 pagi terus ke stasiun tuh ya. Si Bobo kan gitu, Bobo Boy. Dia tinggal di rumah kakeknya. Bobo Boy. Tahu Bobo Boy gak? Tahu lah. Iya. Kayak gitu dia, kasih Dita ego. Bego anjir. Oh iya. Yang dijemput sama si Toaba terus. Pukul 4.30. Iya tahu. Ya tuh. Saya di sini lah tuh. Salah orang ini. Masuk langsung piket ya anjir. Iya.
Siapa yang ceritanya jadi Toaba? Hah? Si Diba. Ya. Si Dimas katanya kangen sama Diba. Oh, ini ada dibahas ini, Bah. Nah, Sini, Bah. si Diba kita ajak podcast juga. Pakein dia earphone lu sebelah pakein earphone. Earphone gue sebelah lagi gue potong. Goblok. Nggak guna, yang satu lagi udah mati, udah cacat. Jadi untuk apa ada gitu kan? Ya. Asik, untuk apa ada? Diba kata Dimas, apa kabar Diba? Diba, kata Dimas, apa kabar? Ini anak lagi ini, nyemil batu es. Es Kiko. Diba kata Dimas mau ember gak Diba? Apaan nih bang? Ember. Masih gerak cok, kecoanya. Enggak udah dimain aja nanti dia mati. Ih, kembali. Bantai. Ini mau gue deh. Pakai ini anjir, pakai baygon. Lebay amat sih, tinggal sprot gitu doang. Kami pakai swallow. Dengerin efeknya. Udah mati gue. Kalau kecoa tuh boleh dibunuh gak sih? Boleh. Nggak boleh kan katanya, ntar ada cairannya gitu. Itu kan ganggu ya. Kan kecoa ganggu orang, Pak. Bakar. Jangan nanti bau. Siapa yang ceritanya 34? Jangan nih gue, jangan dibahas itulah. Nanti sensitif anaknya. Sensitif kayak masker. Bukan itu. Siapa yang pengen punya ranking 9? Gue. Bagus. Hebat ada. 31 nih. Tahu itu. Tapi nggak apa-apa sih. Lagian itu kan cuma PDF bego. Oh iya. Itu teh kan bisa disetting juga sama kitanya ya. Iya, itu. Sebelum dikirim ke ortu nih, bisa diganti sama kitanya ya. Iya. Kamu keberapa? 1. Kok PS5. Kok tapi yang dikirim kok beda ya? Anjing. Karena di Oi. sekitar rumah lu banyak yang COVID gak? Banyak sih sebenarnya. Tapi lu di sana menyikapinya dengan gimana, Kak? Dengan santai kah atau dengan gimana? Buat ada. Waktu itu hampir sih kayak apa ya namanya? Apa sih gue ngejelasinnya nggak enak anjir, ada kakak gue. Apaan sih? Iya. Tapi gue waktu itu kan takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Terus udah gue swab, udah hasilnya negatif deh. Jadi gue santai. Wah, kenapa? Ara lu kenapa di swab, Ra? Gue baru tahu anjing. Jangan panik. Enggak bener ya. Soalnya gue dari awal pandemi Maret 2020 sampai sekarang belum pernah di swab. Tapi hidung gue masih bolong dengan dia. Banget. B aja kok di swab. Tapi ada ya gue di India tuh gue di perindapan colok-colok cocok gitu-gituin anjing. Gak gitu anjir. Sampai kayak lubang tumor hidungnya anjing. Hoax. B aja aslinya mah. Ih, siapa tuh batuk-batuk Dimas? Bukan itu ayah gue. Oh. Di swab gitu lu mandiri apa dikasih dibayarin enggak? Gue dibayarin lah. Swab berapa? Sama orang tua lu kan gue juga tahu gue mandiri itu apa dibayarin. Iya sih. Oh iya dibayarin, maksudnya tes sendiri lah. Maksudnya sama keluarga gitu, bukan kayak ada harus sesuatu di tempat kerja atau sekolah gitu. Tapi lu pengen divaksin nggak? Jadi Titan. Jadi abnorm. Jadi mindless. Monyet. Gue lagi ngomong. Oke, sorry. Tapi katanya menurut riset yang udah diituin, umur 18 sampai 24 sama pokoknya anak-anak SMA itu apa ya bilangnya, paling nggak mau di-swab juga karena riset. Iya, Cina mah pada takut. Gue awalnya takut. Aja kalau di orang tua ya, apa dia pernah
dia tuh pengennya nggak mau, cuma karena pas aja gitu. Iya, awalnya ada Nggak bisa ngelawan kan udah kayak lemes banget anjing. Nah, vaksin dah anjing. vaksin. Mungkin karena ini gak sih apa namanya? Kalau ortu tuh lebih orang tua tuh lebih taat peraturan gitu kan. Soalnya kalau anak-anak kan kata dokternya bilang gini, nanti kalau dicolok ke hidungnya jangan bergerak kan, nanti berdarah gitu kan. Emang Gue iya awalnya kayak iya katanya bisa nggak berdarah itu paling paling jahat, paling parahnya maksudnya kayak terluka gitu kan. Nah terus kayak gue udah mikir kayak ih pokoknya kalau ada kenapa-kenapa gue langsung loncat aja. Padahal sebenarnya gue harusnya nurut aja. Kaget. Tapi kan serem. Itu tuh kayak sepanjang sedotan gitu tau gak sih? Tau gak lu? Sedotan teh ini. Teh poci yang putih. Sepanjang Sedotan itu. Nggak ada itu. Tenggorokan. Oh yang sedotan teh poci Beda itu beda. Kalau yang swab antigen tuh cuma di hidung. Kalau yang nyampe ke tenggorokan tuh PCR. Tapi lebih akurat mana? Lebih akurat mana? Kalau kata gue dua-duanya akurat dan harus maksudnya jadi kayak gini misalnya kalau misalnya antigennya misalnya kan mau dicek nih lu tuh positif atau enggak jadi swab antigen dulu. Nah kalau mau lebih detailnya PCR gitu. Nah masalahnya kemarin om gue tuh positif jadi gue langsung di swab. Comel anjing. Siapa yang pengen punya om positif? Positif hamil. Tapi kalau kata lu tes Ginos tuh yang di stasiun monyet Kena covid. Woi. Enggak, gue digigitin kucing anjir. Kamu kucing atau anjing? Wush. Tapi kalau kata lu nih tes Ginos yang ada di stasiun-stasiun gitu akurat gak? Yang apa sih? Yang tesnya tuh lewat hembusan nafas tuh gak? Oh, enggak itu enggak. Itu enggak kata gue. Tapi soalnya, masa gue baru baca nih ada di Twitter kan kayak gitu yang petugas KRL-nya bukan nyalahin alatnya malah nyalahin yang pakai Ginos itu kan tolol ya. Ya kok gitu? Kan banyak yang bilang itu kayak enggak gini tapi malah yang dibilang orangnya masa bukan alatnya. Kamu makanya salah. Kan pakai kresek gitu kan kayak semacam apa sih? Kantong gitu kan diembusin. Ditunggu 20 menit nanti bakal keluar hasilnya. The fuck anjing. Kalau main di Jakarta doang 20 menit. Itu di mana? Itu baru. Enggak, dari bulan Februari. Nggak salah Februari Maret deh itu udah diberlakuin di stasiun Jakarta gitu. Gue liat di TV. Tapi itu mah nggak akurat, cuman buat ngecek apa kali kalau kata gue. Allah anjing orang bayarnya aja cuma 20.000 bangsat. Iya makanya. Yang swab aja itu 300 lebih gitu kan. Mungkin kalau sekarang gue di-swab mungkin positif kayaknya ya. Soalnya kayaknya soalnya gue ngumpul. Jangan asal ngomong anjir lu. Enggak, maksudnya gue pakai pengalaman pribadi aja gitu. Setiap ngumpul gitu sama orang-orang yang nggak dikenal, sama orang Citayam, orang Depok, Dita positif nih Dita. Bego Dita mana mungkin dengerin podcast gue atau lo? Bisi semuanya. Gue ini gue punya bahasan unik nih, bahasan yang menarik nih. Masa kan gue tadi ngecek HP emak gue kan, terus gue ngecek grup yang kumpulannya tuh guru-guru TK di Bogor Utara tuh. Ada emak gue TK pembagian podcast secara drive-thru. Hah? Demi Allah. Anjing udah kenaik di bang. Terus kan emak gue kan yang TK-nya cuma segitu doang kan langsung minder kan. Langsung kayak insecure gitu. Beneran kayak di McD itu kayak ada yang orang tua anaknya bawa mobil, bawa motor gitu, cuma dikasih doang rapotnya ini. Jadi kayak gak ada sesi ngobrol dulu sama guru tuh, gak cewek udah balik lagi gitu doang. Nis anak ibu apa? Anjing tanya Nis lupa salah rapot. Tapi yang paling unik mah ini sebenarnya sih. Gue sampai salah WA-nya anjing. Oi. Iya. Atau gue mah ke semua WA gitu ya, ke semuanya. Oi. Silakan membantu dari Madanisya apa yang Anda butuhkan. Oh ya, silakan
ketik menu. Gue mau langsung gitu dah rapot nih. Lu itu ya, lu salah lu ya. Iya, gue salah anjing. Anjir, gue liat SW teman-teman, anjir kok pada ngecek yang NIS, yang ngecek password ini, password ulangan. Kata gue, baru lagi nomor WA centernya. Gue tak ganti nomor WA, dia kayaknya banyak di semua. Iya. Ih, gampang ya bikin kayak gituan mah. Iya, WA bisnis kan. Iya. Kan gue jualan. Tapi kan itu kan, hah? Nggak gitu anjing. Kan itu harus di-coding gitu loh buat lu mau ngebikin WA bisnis satu-satu buat anjing nih kucing. Lu mau bikin WA bisnis dengan data-data semua anak SMEA gitu, nge-lag paling HP lu. Jadi itu kan harus di-coding gitu. Kata lu, Aryu Alpati bisa ngoding nggak? Bisa kan, dia yang kurikulum. Kalau kata gue. Kata lu Pak Arya, apa sih, Prawirandika bisa Pasti. main gitar nggak? Oh, pasti sih. Kenapa? Gazebo. Apa? Nggak kejelas. Tahu orang Pak Arya main drum gitu. Iya, siapa tahu jago. Bukan bahasa. Yang pas lagi di POPW goblok. POP. Karena main dia. Kan dia main drum. Mabuk pelajaran Pak Dede. Aduh, gitu. Tapi sih di mana KKM? Tapi gue nggak ngeliat KKM sih. Yang gue liat KKM mah cuma MTK doang. Masa gue 76 dari 75 KKM? Bagus sih. Iya, sama. Itu masih mending kayaknya dinaikin, tau nggak pas KKM? Bener, gue yang sering gue lakuin kuncinya cuma absen doang anjing di tiap pelajaran Pak Puji. Gue udah dikirim lagunya di Sensei. Mas, abang konfirmasi tugas kamu belum ya? Oh ya? Udah. Siapa? Yang nanya monyet. Tadi kan yang bilang si Dimas ya kali. Sensei yang kurang nilainya, goblok sih orang tolol. Kan untuk mengkonfirmasi Rido. Tapi kalau kata lu, anjing, sensitif banget lagi nih bahasannya. Anjing gue ketawa duluan. Tapi kalau apa? Tapi kalau kata lu nih ya, wali kelas kita bakal bertahan lama gak sih? Ih, enggak, goblok anjing. Kan kita udah kelas 12, tinggal berapa bulan lagi gitu. Lu mah. Oh, maksudnya gitu. Maksud gue mikirnya lain. Ya, bisa kita mah itu mah next aja lah itu mah. Tapi enggak, gue masih ingin bertahan dengan Sensei, asik. Masih memberikan semangat ya. Ya, ini. Itu udah kimas. Makan itu kimas. Tapi Sensei suka makan ini gue ya, docelang. Saya tahu. Ara lu tahu docelang nggak, Bego? Tahu, mak gue sering beli tiap pagi docelang. Banyak docelangers. Docelang. Ya, yang ini bukan sih yang pakai kacang. Iya, bumbu kacang. Yang pakai bakwan. Docelang tuh ini gue apa sih? Iya, cuman docelang. Iya. Beda kan tuh tempat nama docelang tuh beda ya. Docelang singkatannya apa? Waduh. Docelang. Cangkul. Dodol. Langsung. Are you sure? Jadi itu tuh prosesnya docelang tuh dodol nih. Sebelum jadi ketupat tuh dodol dulu dia nih. Cangkul dulu. Habis cangkul jadi ketupat deh. Docelang apa docelang? Ya pokoknya kayak kupat, cuman dia evolusi. Masa? Gua ngomong pelan kedengeran nggak? Iya. Nih. Iya, kedengeran. Kemarin gua ngobrol sama si Dimas kan. Terus gua ngomong random. Terus kata si Dimas, menurut lo, kalau misalkan Sensei meninggal, siapa yang paling sedih di kelas? Kata gue teh, gak tahu tuh. Kalau kata lo siapa lah? Oh, kata gue. Kata gue sih. Kenapa lo bakal mewek gitu loh? Biasa aja. Oh ya, oke. Kalau kata gue sih siapa ya? Soalnya kelihatannya terlalu hubungan lu ngerasa nggak sih hubungan kita tuh terlalu formal?
Kalau kata Sama gue. Iya, makanya kata gue Ya. kita bego. Apaan anjir, Bu Beta udah sana keluar. Astagfirullahaladzim, apa Bu Beta? Padahal misalkan Bu Beta jadi wali kelas, gue semangat marah sih. Gue bakal jadi ketua kelas kan anjing. Jadi ketua kelas. Demi apa anjir? Beneran lu gue panggil Bu Beta lu ntar lu. Nama Bu Beta tuh apa sih? Abeta Puji. Jangan-jangan dia punya hubungan sama Pak Puji. Anjing, curiga dia. Itu Puji. Kita puja. Abeta Puja cantik. Oh ya, Beta Puja. Puja. Apa dia suka muja-muja ya? Ih, lihat IG-nya deh. Cakep bego. IG-nya dia udah pacaran udah lama. Ih. Tante. Ih. Bukan. Yang Porsia tante-tante mah Bu ini bego, Bu Furwita. Bu Furwita tuh justru masih muda. Gue lebih prefer Bu Furwita kalau kata gue. Soalnya anaknya charming sekali. Guru PKK kita pas kelas 10 siapa sih, Ra? Yang gemuk-gemuk teh. Gak ada PKK kelas 10. Oh, PKK goblok, bukan tolol. Bu Revi. Bukan, sebelum Bu Revi loh. Bu Edwina. Oh, ini yang kalau tiap masuk suruh pakai deodoran itu anjir. Edwin in the house, yo. Oh, iya. Bu Edwina. Kenapa kira-kira Bu Edwina ngundurin diri ya? Gue kayak push ya. Enggak bego. Katanya dia ngundurin diri karena udah gak kuat. Terus kepikiran kan, terus sakit. Siloam. Goblok. Oke, kita ngomongin sebagai PNS nih. Oke gak? Ngomongin PNS nih ya. Oi. Aduh. Anjing. Kayak gue ini gue mau bisa. Ara. Oi. Kita ngomongin PNS. Apa? Kenapa? Kira-kira PNS itu kepanjangannya apa sih, Ra? Lu mau sarkas ya? Enggak anjing, gue mah cuma tes doang, sumpah. Enggak ada ya, pegawai sipil lah. Iya, pegawai sipil bego. Oh, Cino lupa. Iya. Kalau ASN tuh apa, Ra? Mampus lu. ASN. Iya. Anak sarjana. Kan ada PNS. PNS tuh kayak sinonimnya ASN. Goblok. ASN kode negara ya. Enggak, gue beneran kayak PNS, polisi, TNI itu dibilangnya ASN. Terus menteri. Dan itu singkatan dari apa? Hadiahnya 20.000 kan. Ngomong 50-50. Aparatur sipil negara, ya kan? Ya, males, licik ya Google. Enggak Google Chrome. Cacat, gue. Males. Gue aja lihat Google. Itu terus jadian udah. Oh, Ara. Lu kan udah lama tinggal di kota Bogor kan? So tahu lo. Oh iya, dia Padang bego. Oh iya, lupa gua. Emang lu selama lu sekarang udah berapa tahun, Ra? Apa? Lu astagfirullah apa? Lu sekarang udah berapa tahun umur lu? Gue nggak tahu. Bulan depan gue 17 tapi sekarang gue masih 16. Ya udah tinggal bilang itu doang 16 ya Allah. 16 tahun kan. Nah, selama lu hidup tuh lu udah ngerasain hidup di daerah mana aja, Ra? Padang pasti. Terus Jakarta. Jakarta pernah lu? Pernah lah. Terus Jakarta, terus Bekasi. Apa lagi ya? Benar. Terus bohong. Apa sih? Apalagi? Gak tahu, udah itu doang kayaknya. Terus lu tinggal di Bogor dari umur berapa? Dari SD gue. SD itu berarti umur. Coba kita lihat seberapa kuatnya yang bertahan sih anjing. Ya halo, ini kita part 3 ya. Part 3. Jadi part 2 cuma cep gitu doang. Gak lama-lama. Ya, jadi kita penyimpanan lu penuh nggak? Enggak, gue ada 2 giga lagi anjir. Udah gue hapusin. Si Aranya apa? Ara. Gue
Gue dari tadi nyantai loh. Lu jaringan lu kuat gak? Kamu wifi gitu? Ikut. Ini gue makanya gue lagi deket. Gue lagi di ruang tamu. Oh lu wifi-an kan? Iya. Pasok dong. Apaan gua dateng aja kagak disambungin. Kedengeran. Iya, jadi lu tinggal di Bogor tuh dari kelas 6 dari SD kan? Dia yang gitu-gitu kan suaranya. SD kelas 1 tuh. Iya, SD kelas 1. Nah, lu selama tinggal di Bogor nih, lu pernah ngedengar mitos-mitos apa yang ada di kota Bogor gitu? Apa nggak pernah dengar? Mitos. Ini nggak sih mitos? Mitos anak zaman sekolah dulu gitu, kayak sekolah lu tuh bekas rumah sakit, terus bekas kuburan gitu. Tapi itu mah sih, maksud gue tuh lebih ke kota Bogor. Kayak gue dulu dah, gitu lah. Dah. Kok jadi genre horor? Emang mitos kudu horor doang ya? Dah. Kayak gue dulu pernah ngedenger mitos di kota Bogor tuh pas gue kecil tuh kayak di kebun raya kan ada hewan rusa kan. Nah, itu tiap sore atau tiap malam si rusanya tuh masukin kandang. Nah sampai sekarang gue kandangnya rusa. Iya kan? Iya benar. Bener gak? Kandangnya di mana? Iya sih. Bener gak? Itu beneran ada apa enggak gitu loh. Kayak aneh. Itu sebagai tujuan. Kandangnya itu. Nah, tapi kok tiap malam nggak ada gitu? Ada waktu itu kan gue. Ara, lu pernah ngeliat kebun raya gak? Pernah gue. Kan waktu itu. Apa? Lanjutin dong kalau ngomong. Nggak tahu tuh, dibimbing dong gimana sih hostnya. Iya. Kan waktu itu mah kan kita ini doang gathering kagak ngeliat rusa onyon. Iya sih. Cacat juga nih anjing. Anjir do SW lu gila parah banget. Siapa tahu ada yang join anjing, gak ada yang join ternyata guys. Yang 4 orang. Baru 4 orang yang lihat. Siapa? Berapa? 5. Ya udah tuh suruh. Lu teh pending. Udah akuin aja apa sih? Sumpah, lu pending. Lu itu masa? Lu itu ngetesnya gue dari kapan? Baru dulu. Hah? Lu ngeliat SW gue itu kapan? Oh, SW lu. Baru 3 menit yang lalu. 3 menit kan? Bukan ding, udah lama ya. Gue baru liat SW berarti maksudnya. Yang 3 menit yang lalu tuh yang lu share link podcast. In 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Yo, Yulianto. Di Azhar Dewi Rosadi, ya kan? Ya. Asik. Ya. Gimana Ara kabarnya Ara? Ini kita 4-4. Iya, 4-4 gimana itu tuh? Ini si Papi lagi ngechat. Papi Culo. Papi Alex. Siapa yang pengen punya Papi Alex anjir. Siapa yang dari kecilnya udah yatim terus pengen punya papi? Bangsat. Lu bego lu. Saya. Si Ido mah kalau ngejokes tentang diri dia sendiri mulu, gue kasihan. Dimandiin kan sih? Apa ribut? Ribut ya. Kok beda sih? Kucing ribut ya. Ra, lu misalkan ngeliat kucing ribut lu bakal ngapain, Ra? Diemin dulu sampai tenang. Orang normal mana yang kucing lagi ribut terus didiemin, yang ada di Lu mau ngeberhentiin kucing berantem? Kan kucing ada yang berantem normal, ada berantem beneran gitu. Dia kira-kira misalkan berantem gitu gara-gara KDRT apa gimana, Ra? Random banget ya. Biasanya berantem tuh gara-gara ini gak sih? Ngambil wilayah gitu kalau gue lihat mah kucing. Oh, kayak dia pengen ngambil wilayah teritorial.
Iya, anjay, iya. Kan lebih ke ini loh, daerah kekuasaan gitu. Terus kayak, Tapi lu malah kesini gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih jangan sampai mati lagi ya. Oke. Kata Goge, lu matiin dulu nih yang pakai hotspot, yang pakai wifi di rumah lu supaya kenceng. Itu mah kata gue mah memori si Ara dah. Ara, makanya jangan banyak drakor gitu. Bisa pusing yuk. Apaan kok? Emang nyambung sama memori ya? Nyambung yuk. Karena iya ini yang kerja memori nyambung yuk. Iya yuk. Ya gue sih bodo amat, gak akan gue simpen ini. Apanya? Anjirnya. Enggak. Ya kita ngomongin mitos udah, apa lagi sih? Oh, Ara, lu punya kebiasaan aneh sewaktu kecil kan? Kebiasaan aneh. Iya. Oh ini nih, pas baru-baru kemarin tuh. Sekarang lu udah gede dong. Udah gede dong. Oh, masih Iya. kecil. Tapi enggak, kebiasaannya dari kecil tapi ke bawah sampai gede gitu loh. Apa tuh? Jadi kan waktu itu, jadi gue tuh dari kecil kebiasaan kalau misalnya gue ngambek, gue ngumpet di bawah kolong kasur. Gitu kan. Ya. Nah terus, lu lihat SW Mami nggak waktu itu? Si beliau. Mami siapa? Oh, Mami. Bukan ngasih iya. Iya waktu itu gue terus? kan lagi ngambek. Waktu itu gue lagi ngambek. Terus ya, gue mikir kayak ya udah bodo amat lah, gue ngumpet di bawah kolong kasur kayak biasa gitu kan. Gue kira ada yang nyadar, gak ada yang nyadar anjir. Sampai sore gue dicariin. Sampai nanya-nanya ke teman SMP, teman SMK gue. Sampai nanya ke si Aji, Mas. Sampai si Aji nanya ke teman SMK gue, si Rahma. Gue kayak, anjing udah rame sebanyak apa gitu kata gue. Gue langsung ngechat ya, anjir banyak parah yang nyariin gue, kata gue di bawah kasur anjing gitu. Nyariin ke rumahnya teman SMP gue. Lu niat amat, jauh banget sama ya meninggal kaki. Lagi orang mah kalau jangan di kolong kasur atuh. Atau gimana? Kebiasaan. Dulu pernah kejadian kayak gini waktu kecil juga. Laporin ke RT gue anjing. Itu lu sampai mutu bener-bener bagus apa gimana sampai lu keluarnya? Iya, gue kan di bawah kolong kasur nangis anjir. Gue moodnya lagi jelek apa. Thank you. Sama. Iya, terus gue abis nangis ya ketiduran lah. Terus di kolong kasur gitu, hati-hati gue. Kenapa? Paru-paru basah gitu. Jangan gitu ya, gue lu bikin takut gue. Karena pengalaman pribadi, karena kalau orang kelamaan tidur di kolong kasur, otomatis tidurnya tengkurap dong. Maksudnya? Kalau lu lagi di kolong kasur, otomatis lu tengkurap dong. Enggak. Miling. Udah gede bangsat. Emang kasur gede. Sampai gede masih ke bawah-bawah. Nanti nih lagi marahan sama suami. Ya udah kemana? Dia kolong kasur. Jarap. Assalamualaikum jenderal. Itu kebiasaan kecil yang aneh. Tolol. Anjing. Sorry. Kurang semutin nih. Bang, bego. Coba terbang. Tahu. Kalau lu gimana kalian gimana? Kebiasaan kecil apa? Nah, ini kan itu lu kan. Nah, kalau gue Dimas lu gimana? Dia kebiasaan kecil yang aneh lu alamin. Sampai sekarang apa? Lu mau yang kecil doang apa yang sampai sekarang? Oh ya dulu tuh gua sempat gak mau makan mie goreng. Karena nggak tahu. Ya gua kalau misalnya ada yang makan mie goreng, apa itu anjing? Syarat. Terus di satu ruangan gitu kan baunya bau mie goreng parah tuh ruangan. Iya, pasti bakal bau minyak wangi aja baunya. makan udah gua. Terus pas gua datang gua langsung mau muntah. Tuh apaan itu? Apaan sih kamu Dimas? Gak jelas. Sana. Gua makan mie goreng ya Allah, Indomie. Suka anjing sumpah.
males banget. Sekarang suka. Sekarang gue mie goreng terus. Enak anjir baunya. Enggak anjir lu, nggak tahu kenapa kayak gue kayak orang hamil bangsa. Lu gitu makan mie goreng mau muntah. Gelu kayak lu makan tai. Sumpah. Gue dimakan. Gelu. Gue sumpah gelu banget. Tapi sekarang gue suka bau mie goreng. Udah sih itu doang. Nextnya ada lagi gak gue aneh lu? Itu doang. Cara aja itu doang. Karena mah emang cuma itu doang kali. Masih kecilnya nggak ada deh. Gua ada 17, boleh mau dengerin nggak? 17. Oke, boleh. Mana? Gila banyak banget anjir. Lu host ya padahal. Ya emang gini, gimana lagi? Kalau bukan dari gue, siapa lagi anjing? Oke. Gua pas kecil mah, pas gua SD tuh, gua pernah sholat di rumah, sholat maghrib kan, sholat di rumah sendirian gitu posisinya. Gua dikunci sama gua sendirian doang, gua sholat maghrib. Udah kayak gua imam sama gua makmum tuh ya. Jadi gua sholat nih. Allahu Akbar. Langsung baca Al-Fatihah kenceng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bla 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 bla. Allahu Akbar. Udah tuh beres. Terus itu pas SD pertama tuh yang kalau kata gue aneh sekarang misalkan. Nah, jadi kan itu kan keanehan itu pas yang pertama tuh. Di rumah. Udah di rumah. Itu gue kayak gue imam sama gue makmum. Allahu Akbar. Coba lu sekarang lu lakuin sholat biasa. Ada suaranya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara kan udah sendirian. Iya. Ar-Rahmanirrahim. Oh, sendiri. Di rumah tuh sendiri. Cuma gua doang tuh yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Itu sendiri gua. Iya. Yang pertama tuh. Yang keduanya bagus. Maghrib beneran sih. Iya juga sih. Yang keduanya gua dari dulu emang bocah itu. Halo, di sana mendengarkan tidak? Halo. Di sana mendengarkan tidak? Bisa. Bentar, gue mau nanya sebelumnya. Tidak bisa. Ini tuh gue nggak boleh keluar dari Anchor-nya. Kayaknya nggak boleh, Ra. Gue keluar mulu. Tadi gue ke WA, ke IG. Oh iya itu. Sorry. Ya. Jadi itu masalahnya. Oke. Nah yang kedua tuh gue emang dari dulu tuh bocahnya kan. Jadi setiap kali gue ngerasa dekat sama cewek pas dari SD nih gue kayak gitu tuh. Jadi abis sholat apapun gitu. Tiap habis sholat doanya, ya Allah misalkan si A ini jodoh gue deketin, ya Allah gitu. Gue kayak gitu aja. Terus kan udah tuh. Terus pas lagi di rumah, pas lagi gabut suka ngehalu gitu. Gue mau bikin undangan kata gue teh. Terus gue tulis nama gue tulis yang ada Ramadan Syahbinnya dengan bla 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 binti. Udah tuh tanggal 34 menulis 2034 umur gue udah berapa tahun ya sekarang 17 nanti Oktober apa tadi itu masih cowok nyantai ya. Halo di sana bisa di mute dulu kayak yang ngomong. Iya gini gue berisik anjir. Nah nggak apa-apa aja ngomong suara. Jadi gitu guys, sangat tidak menarik bukan? Kan gua tuh. Sorry. Lah sepi. Iya, buru anjing.
Kita ngomong senang-senang apa sedih-sedih? Terserah. Yang sedih-sedih ya. Kak, lu nonton podcast gua masih Dimas gak yang episode 1 tuh? Enggak ya? Yang mana? Parah. Yang denger aja udah di YouTube. Yang mana? Yang episode 1 denger aja udah. Yang di situ teh. Yang keluarga masa kecil. Podcast lo. Bukan, gua nge-vlog anjing. Yang bener. Podcast gua sama si Dimas. Ada, gue yang denger kok. Gue denger Asik. semua episode podcast lu anjir. Gila. Makanya pas lu ngasih yang lu ada masalah sama cewek lu yang mantan lu itu kan, lu ngasih link YouTube ke gue kan, gue kayak baru kali kata gue, jadi kata gue ntar aja deh masih sibuk. Totonya pas gue cek YouTube-nya kata gue anjir ini mah udah pernah gue denger gitu kan. Emang lu ini Kan sama gua hits dulu ya. Sekarang udah gua ini lagi. Woi, habis lagi. 66 views cuma. Dia 66 aja. Kalau bikin kesel lagi ya. Ngomongin apa lagi? Kenapa? Kenapa? Enggak ono bocah. Tahu mabuk. Siapa? Ngomongin apa tuh? Ras Ferane, Ra? Ayo Ra, omongin apa aja Ra. Ngomongin semua keresahan lu, Ra. Oh ya. Jadi depan gue sekarang lagi ada tikus. Ya, terus Ya. Gue bingung mau ngusir atau enggak soalnya dia tuh ngebersihin sampah. Tapi keberadaannya tuh sangat mengganggu gitu. Tapi dia tuh ngebersihin sampah, sisa-sisa makanan gitu. Jadi gue kayak apa ya, kasihan gitu. Tapi keberadaannya mengganggu gitu. Kadang sengke juga udah ditepok-tepok gak mau pergi. apa lu tepok-tepok anjing tikus mana yang ditepok cabut bangsat. Tepok pakai kaki anjir, gue juga nggak berani lah pakai tangan. Jamet, Jamet. Lu teh duduk di mana sih? Di pinggir kali ini ada itu nih tikus. Ini depan rumah gue kan dekat rumah gue kan ada gangnya tuh. Oh iya. Nah gangnya mah luas bebas gitu, jadi kayak tikus lewat gitu. Punten seluruh gitu ya. Punten. sambil ngudut gitu anjir. Gue tiap ada tikus di rumah gue semua gue bantai dah. Semua hewan gue bantai sama di rumah gue. Jadi rumah gue tuh nggak hewan maniak tuh. Maniak sama gak ramah hewan. Maniak hewan. Kelainan. Ada kelainan. Tikus di rumah gue paling gue push gitu-gituin langsung berhenti itu dah. Berhenti doang, diem dulu. Ini bocah ngusir gue, ngusir siapa aja. Terus tiap hari malam teh di rumah gue kesek bunyi sampah tuh. Di rumah gue mah tikus itu suka ngacak-ngacak sampah ya, gue aneh ya gue. Iya. Makanya kata gue juga. Lu kenapa bilang ngebersihin anjing, itu beda konsep goblok. Lah ngeblank dia. Bocah Diajak ngobrol adik gue. Ada gue nggak fokus. Kenapa? Enggak. Jadi nama tikus di rumah lu siapa, Kak? Hah? Nama tikus di rumah lu? Dinamain gitu. Nggak ada lah. Paling namanya Tommy gitu. Anjing, Tommy Lim anjing. Tommy. Tommy, Andre gitu. Kenapa lu gak kasih nama Aska ini? nama wetpad gitu anjir. Aduh. Kalau punya kata-kata buat orang sakit hati gak? Siapa yang sakit hati? Tikus gua sakit hati anjing. Gua ususin mulu. Ya siapa ya tuh yang ngedenger ini, siapa tahu. Oh. Jadi ya buat kalian yang lagi sakit hati, ngapain gitu ya sakit hati gitu. Menghabiskan 1 jam, 2 jam, berbulan-bulan waktumu untuk memikirkan hal yang sudah disesali. Aduh anjing, sangat tidak berguna ya, tolong. Kan katanya juga perbanyaklah wawasan meskipun tidak berguna, tapi kalau sedih mah jangan diperpanjang.
Yang diperpanjang tuh wawasan, jangan sedih. Apa sih? Lu berisik. Gak tahu deh, gue gak fokus doh. Ngantuk. Udah jam tidur ya. Nasihat. Itu kata lo nasihat apa bukan apa petua? Ngerosting sih misalnya. Ngerosting harus ketemu segitu. Roasting. Begitu roasting. Iya ya, enggak ya. Siapa yang pengen ngerosting beliau? Bahas itu mulu. Lu aja lah, gue mau nambah-nambahin aja. Ih, tapi gue ngerasanya dari lu kayak ada yang beda sih, dari pas sekolah biasa nih, terus pandemi awal kayak masih biasa lah lu lah, terus sekarang kayak berubah nih kalau kata gue ya. Apa siapa? Si Ara. Apa gue? Bukan Cindi. Ya iyalah. Apa maksudnya apa yang berubahnya? Nah sekarang kita roasting si Ara ya, besar nih roasting Ara. Ya udah boleh. Iya kayak ada yang berubah gitu kan. Ya, kalau kata kan kalau menurut pandangan Ridho Ramadansyah asik. Pas sekolah tuh lu kayak apa ya? Apalagi sama si Fitri kayak yang apa ya gue bilangnya ya? Kayak anti sama beliau gitu kayak anti apa? Kayak anti apa? Anti teroris. Ya kayak anti gitu, kayak mengusahakan agar tidak bercengkrama atau tidak ada sangkut pautnya dengan beliau lah gitu. Terus sekarang saatnya kayak lu kayak udah berdamai aja gitu. Iya. Ya kan, lu ngerasa gak? Ngerasa. Ya kalau gue mah gitu ngerasanya kayak berubah ya lu. Gimana tipsnya, Ra? Supaya berdamai sama beliau, Ra? Sebenarnya bukan masalah berubahnya, anjir. Kan dianya juga pernah baik ke gue, jadi gue kayak gue ngebales. Terus lu mungkin ngelihatnya pas gue lagi ngebales kebaikan gue nya aja, kali aslinya mah gue be aja. Cuma kelihatannya aja damai. Kan gue bilang makanya hubungan kita tuh terlalu formal, makanya liatnya kayak apa ya? Iya awalnya gue juga pengennya kayak pure gitu, gue nggak suka. Tapi makin kesini kayak anjir nih anak-anaknya kok jadi kayak ada something yang gue nggak tahu apa-apa, terus kita kan lagi jauh nih, jadi gue kayak udahlah disatuin aja semuanya, kayak didamain aja semuanya, disamaratakan, jadi kelihatannya gue kayak formal sama semuanya gitu kan, padahal aslinya sama aja sih. Tapi siapa itu? Tapi kalau kata lu yang gue lagi omongin ini beliau siapa nih? Beliau Rahma. Salah. Siapa? Salah. Beliau siapa gue nggak tahu. Beliau mancing gue tuh pengen mancing lu. Nggak tahu, gue nggak pernah gosip lu, terus gue mah ngikut aja. Iya, soalnya kenapa cewek si Ara? Kenapa si Ara nggak pernah ngegosip? Gue mulu sih ngegosip sih. Tahu. Emang julid banget deh cowok. Ngomong ngikut aja dah. Emang siapa sih? Siapa? Cindi. Oke. Iya. Bangsa. Ngomong apa katanya? Oh, Cindi katanya goblok anjing. Gak gitu anjing. Sakit. Emang siapa? Udah ngantuk dia mabok dia. Oh, Cindi nih, kita ganti objek Cindi dia. Kira-kira kata lu kenapa Cindi suka sama Marques? Emangnya? Apa? Kira-kira kalau kata lu kenapa Cindi Pebi? Apa sih Cindi Pebi? Desi yeah. Agustin. Cindi Desi Pebi apa sih? Cindi Pebi Agustia Desi anjir. Oh, Desi ya anjir. Sepatu Jordan Desi difotoin. Oh, easy. Kenapa Cindi suka sama Marques? Di bawah semut ya. Kalau dari gue denger ceritanya sih, keluarga dia khususnya bapaknya suka emang balap-balapan motor gitu kan. Terus dia dari kecil emang suka ngikut bapaknya kali, mungkin jadi suka nonton balapan. Bapaknya emang nongkrong di sirkuit anjir. Gak anjir, maksud gue di TV. Gila, ngapain nonton ke sirkuit bawa bocah? Kan lu bilangnya dia mah cuma ikut-ikut aja, kan kira gue di ke sirkuit gitu ya, ikut nontonnya. Enggak. Kayak anjing ya. Kebayang gak lu? Apa ya dia? Nongkrong di sirkuit. Mobil di tengah jalan.
Ada orang lagi ngebut kan. Kalau ngopi jangan di situ ikut anjing. Nggak gitu anjir, Du. Oh berarti kalau kesannya mah si Cinta itu dari kecil tuh kayak udah dicekokin MotoGP gitu lah ya. Ya begitulah. Kalau lu dari kecil cekokin apa? Kalau lu sendiri dari kecil udah dicekokin apa, Ra? Siapa gue? Bukan Cindy. Udah tahu lu. Gue kan nggak konfirmasi ulang soalnya suara kalian berdua nggak kedengeran. Kadang lu ngomong ada napas Dimas, gue jadi anjir ini suara apa kata gue. Gitu ya. Tuh jadi ngomong satu-satu ya satu-satu. Satu lo. Ya kalau lu sendiri dicekokin apa dari kecil, Ra? Kalau gue, apa ya? Gambar paling gue. Dari kecil lu udah dicekokin ini pensil, ini pulpen, lu udah gambar anjing. Jadi nggak kayak gitu, maksudnya kayak apa ya? Dulu kecilnya nggak ada temen, nggak ada mainan, terus gue nonton TV, lihat kartun, kata gue, anjir kartunnya bagus gitu. Terus kata mau gue, kenapa gitu? Mau bikin, mau Kenapa gitu? Kenapa gitu? Hah? Kenapa? Kok kayak aneh gitu. Emaknya nanya, ih kartunya bagus. Kenapa? Anak saya. Enggak, di otak gue tuh si emaknya kayak tukang yang bikin kartun itu gak? Ih kartunya bagus, kenapa? Bagus ya? Bangsat. Enggak, maksudnya tuh guenya tuh kelihatan dari kecilnya hasrat pengen ngebikin gitu, niru gitu. Terus emak gue langsung ngasih kertas pulpen warna, terus kayak nih coba bikin aja, terus gue mulai gambar-gambar gitu. Jadi apa-apa gue kayak ngambek kayak gitu. Bikin pas kecil. Iya. Kok iya? Gambar apa yang pertama kali lu bikin pas kecil? Gambar iya. Oh, gambar. Gue inget banget dulu tuh gue gambar ini gak sih? Lu tahu ini gak? Kartun apa ya? Gue lupa. Pokoknya gue gambar kartun, dia tuh di pantai lagi jemuran di ini loh. Apa sih yang anjing. Kursi yang buat di pantai yang buat tiduran itu tau gak? Jangan ketawa anjir. Jadi Mas ngangkat kedengar suara kak apa sih anjing? Siapa? Kenapa Dimas? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Enggak tahu. Dimas ya. Jadi diajak nongkrong sirkuit. Bego lu ngegibah bola anjir lu berdua. Dimas jangan ikutan ya Mas. Ido tuh udah sesat. Ngikut doang, gue mah jauh. Aduh capek. Kayak tadi apa di pantai sama kakak. Kartun apaan yang di pantai anjing? Apa ya? Enggak gini aja, lu pas pertama kali nonton pas kecil tuh kartun apa? Pertama kali nonton kartun apa? Itu Cardcaptor Sakura, tau gak? Waduh, apa? Kartun apaan itu Jepang? Ini Mas yang Sakura. Cardcaptor Sakura. Di Space Tune. Cardcaptor. Gue mana tahu lah channelnya, itu udah lama banget. Siapa tahu dulu channelnya apa gitu. TVRI gitu. Kita harus tahu yang hantu bapaknya ini bocah kecil palanya ini dong mata. Dajjal. Ini apa sih yang ini loh yang hantu itu apa sih? Lo tau gak yang kartun hantu itu apa namanya ya? Kartun hantu? Iya. Apa? Lupa gue, pokoknya yang bisa nembus tembok tuh gitu. Tapi si tokonya teh lucu gitu. Apa ini namanya? Apa? Gue jadi lupa anjing tadi mau ngomong apa. Kan hantu emang bisa nembus kali. Iya, kartunya apa? Nama kartunnya Ara. Kartun lu itu apa? SD, SMP atau apa? TK gitu maksud gue. TK. TK. Hantu
Casper. Nah, iya Casper Ya bangsat. Oh, Casper. Nah, yang gue tahu tuh kartun itu cuma Casper doang. Anjing. Guys. Seru ya? Seru anjing, gue pengen jadi hantu jadinya. Lu kekabul lu anjir. Kan Aduh. suatu saat bakal ya kita juga itu. Iya sih. Iya, mukanya menruka malah dia reinkarnasi jadi alang-alang. Nggak gitu. Tahu respect tengil, tahu respect dia. Tuh respect lu ya. Tuh respect. Tapi kalau kata lu kira-kira nih ya, kenapa Flying Dutchman mati? Yang di SpongeBob. Flying Dutchman. Flying Dutchman. Tahu gak lu Flying Dutchman yang warna hijau hantunya tuh? Yang kapal yang bajak laut. Tahu. Apa cuma Barnacle Boy? Barnacle Boy belum mati, masih hidup. Tapi kenapa Barnacle Boy dipanggilnya Boy padahal kan dia udah tua? Ayo. Itu kan nama hero dulu itu. Bukannya Babyface anjir. Iya. Sampai pas yang dia jadi musuhan masih Mermaidman itu ya. Gara-gara mulu anjing diledekin anjing. Barnacle Boy. Padahal dia udah punya jenggot, udah ubanan. Iya. Ih, lu nggak lihat Barnacle Boy itu Babyface, gemuknya tuh gemoy gitu loh. Mungkin karena itu dipanggil Boy. Barnacle Boy kan? Sejak kapan Barnacle Boy gemuk anjing? Oh iya, bego. Enggak. Esok aja. Yang gemuk tuh Mermaidman. Oh iya. Oh iya ya. Gue nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Gimana apa sih gue ngomong apa sih? Aku Flying Dutchman mati. Kagak putus dia. Enak 20 menit, boy. Iya, soalnya dia Alhamdulillah. Iya. Ya, gue diem anchor. Enggak, rumah lu tuh di mana enggak? Cilendek bukan? Cimanggu. Ini lo Smart ini Bogor masuk ke dalam. Oh. Bogor masuk ke dalam. Tahu yang jalan baru kan Bogor Square kan? Iya. Si Ido belum datang ke rumah gue sih. Belum. Oh, apa? Ya udah yuk. Ayo nanti besok. Ntar gue usir. Ya enggak besok juga dong. Cantik. Rumah lu di Bogor Square kan deket. Bisa. Nanti bawa beliau juga ke sana gue. Beliau teh yang mana sih? Lu teh ngomongin siapa? Beliau gue teh ada 3 objek nih. Yang pertama inisialnya D. D. Oh, oke. Terus? Yang kedua P. P. Oh, Yang ketiga B. Brandon. Astagfirullahaladzim yang disebut apa? Nggak, lu mau dengan alarm gue gak? Apa? Jangan macem-macem loh. Udah gitu doang. Udah gitu dong. Ya, kirain ada apa? Sebagai penutup yang bagus apa ya biasanya orang-orang bikin podcast tuh? Oh, arah ke depannya mau ada project apa nih? Asik. Mau ngapain nih ke depan? Asik. Lu dari kemarin nanyain itu mulu tuh nggak masih Maldi, gue sampai enak tuh nggak? Kan beda bintang tamu kan sama topik. Iya sih. Atau coba sekarang lu pikir nih topik apa yang enak buat closing? Apa? Masa ngomongin sirkuit Sentul? Gak ada topik apa ya? Ya udah, kata gue juga. Thank you udah datang ke podcast gue. Asik. Oke. Ada project apa? Iya, ada project apa ke depannya? Si anjing ngelek goblok, diem sih. Project apa ya?
Apa? Jangan ke gue deh, ke Dimas aja. Gue lagi nggak fokus. Ya Dimas mah kan partner host gua bego. Ya, gua Co-host dia co-host. Oh, Oh dia mau. boleh. Di. Dia. Enggak ya, masalahnya itu misalkan kita ada 3 host nih. Gua datangin 1 bintang tamu. Siapa? Sumaldi ikut lagi nanti. 4. Jadi berempat tuh, ganti nama. Iya. Hoigan nanti. Maksudnya seru gitu misalkan nge-podcast 4 host gitu. Kayak ada gue nonton 4 host gitu. Tapi kayak ngobrol nongkrong jatuhnya. Iya. Ini lah, gue punya pertanyaan nih. Genuine dari gue pribadi ini mah ya. Oke. Apa GA? Genuine asik. Bawah. Di bawah dulu. Kedengeran. Nah, yuk. Nah. Nih, kalau kata lu nih ya. Nih. Ya. Udah. Misalkan deh, kenapa di Indonesia yang namanya Menteri Agama itu mesti Islam? Atau dari zaman kemerdekaan sampai sekarang gue belum pernah ngelihat Menteri Agama itu non-Islam gitu. Maksudnya coba jelasin lebih sederhana deh. Lu kata-katanya rada berat gitu anjir gue dengernya. Kan di Indonesia kan Menteri Agama tuh yang lu tahu pasti kebanyakan pada Islam kan agamanya kan, Muslim lah gitu kan. Ya. Yang gue pertanyaan tuh kenapa agama di Indonesia itu Islam agamanya? Gue gak pernah ngelihat ada Menteri Agama yang non-Islam. Padahal kan agama tuh literally general. Oh gitu. Masa lu nanya kenapa nggak ada Menteri Agama Kristen Buddha gitu maksudnya? Kan ada 6 agama tuh, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu sama penyembah kaleng Kongguan. Nggak gitu. Kok gitu sih? Ya gitu. Gimana? Pendapat lu? Kan dari sejarahnya juga yang paling banyak apa sih namanya? Yang paling banyak mayoritasnya dari dulu juga ya mayoritasnya Islam. Jadi kayak yang merekanya tuh cuma bener-bener berapa persennya gitu kan, kalau nggak salah tuh gue baca, kalau gue gak salah baca tuh yang pertama tuh Islam, yang kedua Kristen, ketiganya Buddha, terus keempatnya Hindu, ketiga Hindu, keempat Buddha yang di ini di Indonesia. Jadi gue kayak gue baca persenannya juga, yang misalnya nih yang Islamnya nih kayak sampai 65%, terus yang Hindu Buddhanya tuh cuman kayak 7-13, jadi kayak jauh banget gitu loh bedanya. Jadi kayak bener-bener gak dianggap kalau kata gue. Jadi kayak tapi kan tapi kan agama yang Indonesia kan Buddha Hindu kan, itu Buddha kan pas zaman kerjaan juga. Tapi kalau misalkan nih gue justru malah nungguin gitu kapan ya ada Menteri Agama di Indonesia yang non Muslim gitu. Atau gak gini deh, kapan ada di Indonesia presiden? Woi, diapain itu woi? Anjir, rumah gue chaos banget sumpah. Chaos. Ya sorry. Kita next question aja ya. Ya next question aja. Monyet. Mungkin aja duduk, nggak mau maafin, duduk gak? Jangan. Nggak ada Fajarah maafin gue Fajarah. Ayo. Aku. Tawa. Anjir. Oke, lanjut. Kita next question kali ya. Jangan gue yang berat dah anjing, HP gue ketawa mulu. Iya berat. Lu ada planning buat pindah agama gak? Enggak lah. Masa gini-gini juga teguh. Apa lu sekarang udah merasa lu sebagai muslimah sejati? Susah tahu. Apa sih kayak kan kalau yang
lu tahu sendiri lah, dulu kan tahu budaya Islam tuh kayak gitu. Terus sekarang tuh banyak yang melenceng-melencengnya tapi dinormalisasi. Terus gue kayak gimana caranya tuh biar stabil gitu. Jadi gue nya nggak nyimpang ke sana, nggak nyimpang ke sini gitu loh. Ini juga sebenarnya bingung, tersesat. Sesat. Oh, Nggak tersesat, maksudnya tuh butuh bimbingan aslinya mah, bukan tersesat. Gua bener banget bimbingan mah ke gua tepat sekali, sumpah. Ini apaan sesat mah? Dan murtad gue ntar. Wih, kelo. Gua aja mau planning kok. Bentaran lagi. Bego. I have one question again yang in from myself, anjing. Salah ya bodoh. Udah pada cebok belum? Udah pada baca? Udah pada cebok belum? Nih. Ra, lu setuju gak agama itu diturunkan by default orang tua atau dipilih? Lu pilih mana gitu? Agama itu diturunkan by default oleh orang tua atau dipilih? Dipilih. Maksud gue Dipilih kata gue. Dipilih kalau kata gue. Gue juga lebih seruan, maksudnya apa ya? Maksudnya lebih enak, lebih setuju. Iya, jadi lebih istiqomah gitu sih anjay. Kayak kalau diturunkan tuh kayak kita nggak bisa milih lagi, kayak udah diajarin aja dari kecil mau gimana lagi lu. Masa lu mau ngegelepak orang tua lu kalau baru lahir? Tapi sih gue sumpah gue lebih setuju kayak dipilih sama kita sendiri gitu. Jadi dari kecil tuh misalkan gue umur 0 sampai 4 tahun Buddha dulu tuh. Terus 5 sampai 8 tahun Kristen dulu lah, nyobain dikit lah. 8 sampai seumur hidupnya. Seumur hidup sampai gue mati Islam. Alhamdulillah. Ya ngomong-ngomong, kita kenapa tadi nggak kayak gini aja ya? Lu gak usah keluar Anchor bangsat. Kan lancar. Nah ya gini. Udah 30 menitan gitu. Iya. Jadi ya udah, thank you Ara ya udah mau diajak. Oh iya, thank you ya, gue belum jawab lo tadi. Iya emang Anda tuh sombong ya. Gue sibuk ya. Iya lu sibuk ini kan. Sibuk latihan guiding MKJ kan? Enggak, sumpah gue gara-gara habis lihat nilai rapot, gue langsung down anjir. Gue kayak udahlah, gue malas belajar anjing. Udah gitu gue denger luring gak jadi, kata gue anjir lah. Masuk UEO ya gue. Apa itu? Masuk Bimba. Bimba. Bego. Iya ego. Daripada belajar di Semea. Seru sih. Karena gue suka sekolah di Semea. Gue belum mau dikeluarin. Saya cinta Semea. Iya. Onta Arab kan, Onta Arab. Gimana sih Arab teh? Lu masih inget gak yang ngayal-yal Onta Arab, Ra? Kenapa? Onta Arab gimana sih? Onta Arab? Iya, itu pas yang MPLSD loh. Pokoknya yang 3 kali kalau nggak salah. Yang ada yang 3 kalinya, ada yang 3 kalinya gitu loh. Iya, gimana teh? Anjing lupa gue. Onta Arab. Enggak gitu, bego. Onta Arab. Enggak, pokoknya nyanyinya enak, paling enak justru Onta Arab ya kan ya? Oh, ini anjing tadi inget gue ininya. Apa? Adangannya langsung tertulis di papan tulis kan itu? Iya. Iya. Lupa tadi ingat. One. Oh, I love. Bukan. One. Emang itu? Smea, I can love to. Smea. Apa sih? Smea. Emang itu tah? Smea, I can love one gitu bego.
May I can love to. May I but still be with you. May I can love. Pap pap pap. May I can love one. Gituan tau. Apa yang ada pam-pamnya ya? Emang itu Apal ya. Iya, tapi gue paling hafal main nih. Jalani saja. Lagunya si Isnu. Kapan itu project selesai? Sangat-sangat molor ya. Si Sania sampai apa namanya? Gue bilang, udah simpen di drive aja dulu videonya kata gue. Tapi kapan dilanjutnya? Nggak tahu gue gitu, tanya si Ido kata gue. Kan lu ininya ketuanya bodo amat kata gue. Oh, emang kita punya ketua yang sangat-sangat bijaksana. Gue Si Ara malu. Minggu. Kan gue Mas. asu emang. Jalan. Gila itu udah masukin di kantin anjing di lobi Smea bangsat. Niat parah lu. Main disuruh syuting. Ekspresinya Kan itu pokoknya udah semua videonya kan lu yang lanjut harusnya sama si Pira. Iya, tapi pandemi bangsat. Iya, jadi nggak bisa berdiskusi. Iya, udah mau gue pas baru pandemi juga gue sempat ngobrol sama si Fitri gitu, gue tipit buat yang ini ya. Hah? Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Kok diem sih? Hah? Biasalah. Masa tadi data gue hilang? Hah? Jaringan seluler gue hilang. Oh, tapi kok bisa masuk ya? Ini apalagi sih undangan-undangan masih bisa masuk. Bisa tuh. Bentar gue buka undangan dulu si Rahma ini ribet anjing. Ada Rahma. Ada si Rahma kan join ke Anchor. Dia cuma nguping doang. Emang kita satu grup. Kan lu itu kelompok 1 sampai 3. Ih, bagus. Wah, lu kelompok berapa, Ra? Gue mau kelompok 3. Ya lu kan segrup sama gue. Ih, enggak anjir, lu mah 2, masih Feby. Baca yang baru dibikin grupnya. Oh, berarti gue 4. Kok 4 sih? Berarti gue 5. Kok 5 sih? Apaan sih? Kan pokoknya ini ada yang bikin grup baru lagi. Nama grupnya ada Luring, Juli, Agustus, kelompok 1 sampai 3. Ganteng. Di mana? Gue baru lihat ini. Nanti gue tinggal anjurnya ini lagi sih ya. Nanti gue tinggal ancornya. Oh iya, ya udah buru-buru nanti lu. Oh iya, jangan. Gue kelompok berapa ya? Gak jelas. Iya, gue kelompok 3. Gue kelompok 3. Iya. Lu kebagian ini gak museum apa sih yang kita nggak kebagian? Kan kita prasasti MKJ. Apa aja sih? Tamrin. Museum sejarah, prasasti, apalagi sih, Kak? Oh, Joang. Sama Joang 45 sama ada 4 kalau nggak salah kan ya? gue juga tahu arah. Yang gue tanya itu satu lagi 4. Apa? Kata lu tanya. Sejarahan, Joang, prasasti. Satu lagi. Museum apa ya gue lupa. Tamrin. Emang ada? Ya, Tamrin. Bener. Kan lu bilang waktu itu mau ke museum Tamrin, ayo kelewatan aja nih stasiunnya. Masa gue pas kemarin ke MKJ cuma numpang makan ketoprak doang. Iya anjing. Emang ada motor. Kan gue waktu itu kan ke MKJ itu cuma bilangnya mah mau survei museum gak sama Aldi teh. Gue mah ayo aja kan, dikira gue mau ke 4 museumnya tau gak? Kayak bakal survei gitu kan. Belah cuma ke MKJ doang anjing. Terus nyampe sebat dulu jalan-jalan. Gue sempat ditawarin jam tangan. Oh iya. Yeah. Kamu sering kesini apa jarang? Oh jarang. Ini ambil jam tangan. Gue suruh ngambil, maksa banget lagi tolong. disuruh beli gak?
Enggak, ngambil doang. Kalau gua jahat mah gua ambil, gua cabut anjing. Emang itu apaan sih sebenarnya? Dia kayak jualan jam, kayak ini loh, kayak yang jualan di bis-bis ada kota atau enggak? Lu Iya, dia dikasih itu. Nanti baru kalau cocok. Oh enggak, tuh gue tuh anjing seperti jam tangannya ada vaksin nih. Pas gue pakai tuh divaksin gue. Kok mungkin anjing jangan tangan apa? Ya, apalagi ya? Bingung anjing hostnya. Karena kita sudah 1 jam lebih, mungkin ya kalau audio digabungkan, mungkin cukup di sini aja kali ya. Oke. Gue takut keluar dari Anchor lagi. Tara, oke. Mungkin segini aja podcast kita deh semua ini ya. Makasih ya. Ya sama-sama, meskipun gue nggak bantu ya. Ajak gabung, oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan apa Dim? Apa? Sit down. Hah? Stay humble lagi atau kalau kayak lagu? Kan gue nggak tahu. Ada pesan-pesan nggak buat anak kelas? Oh, oke. Untuk anak kelas yang bakal dengerin podcast, tolong support Ido. Support kehidupan. Masa dengerin support, dengerin podcastnya terus. Stay humble and be kind. Okay, thank you. Bye-bye. Halo? Hoi. Oh. Ya, mungkin gitu aja ya guys. Sampai jumpa di Dengar Aja udah selanjutnya. Dadah. Makasih Ara. Oke.